Welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang spesial, yaitu Sakamoto Days. Buat yang baru mampir, silahkan like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru yang pastinya akan lebih seru lagi. Tanpa basa-basi lagi, langsung gas aja ke ceritanya. Cerita dimulai di dalam Museum Sains Okutabi. Sakamoto dan Shin disambut oleh dua wanita, dan wanita tersebut menawarkan untuk mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Di sisi lain, terdapat salah satu pembunuh bayaran yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih atau cleaning service. Sakamoto dan Shin langsung menyergapnya. Setelah itu, Shin bertanya bagaimana caranya jalan menuju basement. Pembunuh bayaran menolak untuk memberitahu dan malah meledek Sakamoto dengan sebutan Dino gendut. Sakamoto kesal. Lalu Sakamoto langsung mematahkan salah satu gigi Dino tersebut dan segera menusuk hidung dari pembunuh bayaran itu. Dan akhirnya pembunuh bayaran memberitahukan jalan rahasia dikarenakan pembunuh bayaran tersebut merasa kesakitan. Singkat cerita, di pavilion, Sakamoto dan Shin merasa terpukau dikarenakan betapa luasnya ruangan tersebut. Mereka melihat bermacam-macam hewan yang diawetkan. Lalu Shin mencoba masuk dengan memakai fosil amonit yang mereka rampas dari orang tersebut. Namun, di saat Shin mencobanya, akses masuk ditolak, sehingga mengakibatkan kode error dan membuat sistem keamanan menjadi aktif. Lalu muncul sebuah senjata dari mulut beruang tersebut dan segera menyerang Shin dan juga Sakamoto. Sedangkan Sakamoto langsung meringkus beruang tersebut, dan ditambah Shin menyerang menggunakan tombak tepat mengenai di kepala beruang. Setelah itu, Sakamoto memberitahu Shin bahwa kita harus membereskan beruang yang satu ini. Dengan begitu, kita bisa membawa lu kembali dan segera pulang. Di sisi lain, yang dimana lu berada, pria bertopeng rusa bertanya, apa dia si bocah yang bisa membaca pikiran seseorang? Tanaka ketakutan dengan mengatakan benar. Namun, pria bertopeng rusa kembali menjelaskan bahwa menurutnya jenis kelamin dan warna rambut tidak sesuai dengan yang ada di foto. Dikarenakan jika kau berani menipu Tuan Render, maka kau akan mati. Lu yang melihat hal itu bertanya, siapa orang ini? Dikarenakan muka dan tangannya ditutupi dengan banyak jahitan. Sedangkan Seba menjelaskan bahwa orang yang ada di sini bukanlah anak yang ada di foto tersebut. Tapi Seba tahu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan orang yang sebenarnya yang kita cari. Setelah itu, Lu dan Tanaka diikat dan segera dibawa pergi. Lalu Render mempercayakan Seba untuk menemukan Shin. Di sisi lain, yang dimana Lu dan Tanaka dikurung secara bersamaan. Tanaka kesal dikarenakan Seba mengkhianati dirinya. Dikarenakan dari awal Tanaka sudah tahu sebenarnya Seba sama sekali tidak menghormati dirinya. Sedangkan Lu merasa familiar dengan muka dari Render. Singkat cerita, yang dimana Mr. Shiba dan Ushi Guru berada. Mr. Shiba bertanya, apakah benar ini merupakan tempat yang benar-benar ada hubungannya dengan Mr. X? Osaragi menjelaskan, mau bagaimana lagi, ini merupakan tugas kita untuk melakukan penyelidikan. Mendengar hal itu membuat Mr. Shiba paham apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dan mengajak Osaragi untuk segera pergi. Di tim Sakamoto berada yang dimana Sakamoto dan Shin berhasil mengalahkan beruang tersebut. Sakamoto merasa lega dikarenakan akhirnya beruang itu berhenti bergerak. Lalu Shin segera bersiap-siap dikarenakan
Mereka harus membongkar eskalator agar bisa terbuka. Namun, tidak disangka, Sakamoto dan Shin dikejutkan dengan kerangka dinosaurus yang tiba-tiba saja bergerak. Dan akhirnya, terjadilah pertarungan antara Sakamoto dengan kerangka dinosaurus. Namun, di sini, Sakamoto berhasil mengalahkan kerangka dinosaurus dengan sangat mudah. Di tempat lain, yaitu di markas bawah tanah oleh penelitian, para ilmuwan yang ada di markas tersebut merasa ketakutan dikarenakan mereka mendengar suara keributan. Melihat hal itu, para pembunuh bayaran menyuruh para ilmuwan untuk berhenti membuang-buang waktu. Namun, salah satu ilmuwan meminta untuk istirahat sejenak dikarenakan mereka belum tidur selama 3 hari. Dan ada juga salah satu para ilmuwan cewek terjatuh dikarenakan sudah sangat kelelahan. Lalu pria tersebut kembali menjelaskan bahwa ini sudah kelima kalinya para ilmuwan jatuh pingsan saat bekerja. Jika mereka terus bekerja seperti ini, maka seseorang bisa saja mati. Dan apa kau pikir? Proses penelitian yang sembrono seperti ini akan berhasil. Para pembunuh bayaran yang mendengar hal itu menjadi kesal. Lalu pembunuh bayaran tersebut menodongkan pistolnya. Namun, di saat pembunuh bayaran tersebut mulai menembakinya, aksi tersebut digagalkan oleh Shin dan segera mengalahkannya. Melihat aksi tersebut membuat para ilmuwan terkejut dan mereka juga melihat banyak pembunuh bayaran yang sudah dikalahkan. Lalu Shin menyapa semua para ilmuwan, sedangkan para ilmuwan bertanya, kenapa Shin kembali ke sini? Namun Shin menjelaskan bahwa kedatangannya kemari bukan untuk tinggal, namun dirinya kemari karena ada hal kecil yang perlu Shin selesaikan. Shin juga bertanya, di mana bos berada? Salah satu ilmuwan menjelaskan bahwa Pak Kepala saat ini sedang dikurung di lantai bawah. Dan lab tersebut telah diambil oleh sekelompok pembunuh bayaran di dalam penjara yang dimana Lu dan Tanaka berada. Tanaka berteriak meminta tolong dikarenakan dirinya tidak mau menjadi kelinci percobaan. Mendengar hal itu membuat Lu kesal sehingga menendang kepala dari Tanaka. Tanaka yang terkena tendangan dari Lu merasa kesakitan. Lalu Tanaka bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Dikarenakan jika kau hanya bermodalkan sebuah batu kecil, maka apa kau pikir bisa mematahkan gemboknya? Jadi berhentilah bercanda. Dan seorang pria yang tidak dikenal menyetujui pendapat yang dikatakan oleh Tanaka. Sebab gemboknya memang sangat kokoh, tapi mekanismenya cukup rumit dikarenakan serpihan mortir yang tergeletak di sekitaran sini tidak akan berguna terhadap besi. Itu seperti hujan dan angin yang mencoba mengukir di sebuah batu besar. Dengan kata lain, untuk bisa keluar dari sel ini membutuhkan perubahan sifat dasar dari besi. Lu yang mendengar hal itu bertanya, siapa kau ini? Lalu pria tersebut memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Asura dan dirinya juga merupakan kepala dari lab penelitian ini. Asura bertanya kepada Tanaka dan Lu, apakah mereka ingin kabur bersama dirinya? Sedangkan di tempat tim Sakamoto berada, yang dimana tim Sakamoto dihadapkan dengan sebuah kerangka dinosaurus. Sakamoto yang melihat itu merasa semangat dikarenakan Sakamoto belum pernah bertarung dengan seekor dinosaurus sebelumnya. Lalu kerangka tersebut mulai menyerang tim Sakamoto dengan menggunakan ekornya. Namun, tim Sakamoto berhasil menghindarinya dan Sakamoto berpikir bahwa mereka akan menangkapnya hidup-hidup. Di sini,
Shin melihat sebuah bola lingkaran yang ada di dalam mulut dinosaurus. Jadi, Shin menjelaskan bahwa ada semacam perangkat listrik di dalam kepalanya. Kau mungkin bisa menonaktifkannya tanpa memberinya kerusakan dengan memakai taser milik Sakamoto. Setelah mendengar penjelasan dari Shin, Sakamoto langsung menembak dinosaurus dengan menggunakan taser pistol milik dia, sehingga membuat ribut sistem dengan menaikkan pertarungan ke level tertinggi. Lalu Sakamoto menyuruh Shin untuk tetap diam di sana, dikarenakan ini akan mulai sedikit merepotkan. Setelah itu, di tempat Lu berada, setelah mendengar penjelasan dari Asura, Lu langsung mencekik leher Asura, dikarenakan Lu berpikir bahwa kau adalah orang yang merencanakan penculikan terhadap dirinya. Lalu Asura menjelaskan bahwa 6 hari 13 jam yang lalu, sebuah kelompok bersenjata misterius mengambil alih lab ini. Dari apa yang telah Asura dengar, mereka merupakan para pembunuh bayaran dan mereka mengurung Asura di sini di saat Asura menolak mengikuti perintah mereka. Dan seperti itulah situasinya saat ini. Lu bertanya, kenapa dirinya bisa berada di sini? Dikarenakan Lu sama sekali tidak mengerti. Namun Asura tidak tahu dikarenakan siapa sebenarnya Lu Xiaotang. Lalu Lu bertanya kepada anak-anak bahwa kau adalah orang yang mengira kalau aku adalah Shin dan menculiknya. Mendengar hal itu membuat Asura terkejut. Lalu Asura menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang memberi Shin kekuatan untuk meramal, dan penelitiannya lah yang telah mengubah hidup dari Shin. Dikarenakan di saat Shin berumur 6 tahun, Shin merupakan sebuah bocah nakal. Namun Asura tidak menyangka dikarenakan Asura malah terjebak bersama bocah nakal ini. Dikarenakan pada saat itu Asura tengah meneliti sebuah kekuatan supranatural di lab, dan Ando, yaitu teman lamanya, menyerahkan anak ini kepadanya dan pergi begitu saja. Namun tiba-tiba Shin malah meminum sebuah minuman milik Asura. Dan beberapa waktu berlalu di suatu hari yang dimana Asura berhasil menciptakan sebuah eksperimen. Namun Shin masuk ke dalam lab Asura dikarenakan dirinya merasa haus. Tanpa disengaja, Shin malah meminum hasil eksperimen atau sampel yang dibuat oleh Asura. Melihat hal itu membuat Asura menjadi panik. Lalu Asura bertanya, apakah kau baik-baik saja? Setelah itu, Asura pergi mandi bersama dengan Shin. Lalu Asura berpikir, sepertinya dia tidak mengalami sesuatu hal yang aneh saat ini. Mungkin saja eksperimennya gagal. Lagi pula, yang terpenting adalah anak ini baik-baik saja. Shin yang membaca pikiran tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak baik-baik saja dikarenakan meminum minuman tadi rasanya benar-benar mengerikan. Dan tanpa disengaja, eksperimennya telah berhasil. Lalu Shin membaca pikiran semua orang. Asura merasa senang dikarenakan keberhasilannya atas penelitian. Tetapi secara bertahap, orang-orang yang ada di lab mulai menjauhi Shin. Setelah itu, Shin memutuskan untuk pergi meninggalkan Asura. Setelah itu, mendengar cerita tersebut membuat Lu dan Tanaka menangis terharu. Lalu, Lu menjelaskan bahwa Shin tidak akan pernah membencinya dikarenakan Lu tahu bahwa Shin mensyukuri kemampuan yang ia miliki. Bos mereka memang jarang berbicara, tetapi jika kau tetap merasa bersalah atas kejadian itu, maka kita bisa meminta maaf pada Shin bersama-sama. Dikarenakan pasal 11 peraturan keluarga Sakamoto mengatakan bahwa jika kau bertengkar dengan seseorang, maka berbaikanlah di penghujung hari. Dikarenakan
Itu adalah peraturan dari keluarga Barusin. Namun, dikarenakan permintaan maafmu sudah terlambat, mungkin akan lebih baik jika kau memberikan sesuatu yang dia sukai. Setelah itu, Asura segera mengeluarkan sebuah botol dan menuangkannya ke gembok tersebut. Akhirnya, pintu penjara tersebut berhasil dibobol. Salah satu pembunuh bayaran yang mendengar hal itu bertanya, "Siapa di sana?" Namun, Lu berhasil meringkus pembunuh bayaran tersebut dikarenakan misi pelarian mereka telah dimulai.